Masya Allah, sudah rame di studio, cantik-cantik semua seragamnya. Wow, tentunya saya juga ingin menyapa pemirsa di rumah. Halo pemirsa TVRI Jogja, semoga kabar baik selalu menyertai Anda sekeluarga ya. Dan senang sekali nih, kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa membersamai Anda. Tentunya di program acara kebanggaan kita, di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Nah, saya kali ini tidak sendiri pastinya, karena sudah hadir ada ibu-ibu dari Majelis Taklim. Boleh saya sapa dulu ya, dari yang sebelah kiri saya nih, dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Majelis Taklim Yogyakarta. Kami di sini jamaah Nurul Fajri, jadi ibu yang solehah itu doa kami. Harapan kami cerdas dan mandiri, takwa, beriman, beradab dan berakhlak. Masjid Nurul Fajri kebanggaan kami. Masya Allah. Masya Allah, kompaknya luar biasa. Ini pasti latihannya sudah dari sebulan yang lalu ya Bu ya? Oke, luar biasa semangatnya. Tapi nggak mau kalah nih dari yang sebelah sini nih. Ini ijo-ijo royo-royo dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Pendopo HS Muntilan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi umat muslim dan muslimat. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, singkat padat langsung mengena di hati Ibu ya. Semangatnya juga luar biasa. Dan tentunya kali ini pemirsa, ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai silaturahmi yang berkah. Nah, ini sudah hadir nih bersama dengan saya adalah Ustadz Kiki F. Wijaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Mbak Tifa. ini senang sekali ya karena beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan harus saya perkenalkan juga nih. Karena beliau ini selain menjadi ustadz juga sebagai motivator iya, kemudian juga sebagai soft skill trainer juga iya, dan tentunya pegiat psikologi Islam. Masya Allah, ini tiap harinya sibuk terus ya Ustadz ya. Insya Allah. Yang berfaedah begitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, dan sebelum kita memulai nih kajian kita di Tablik Islami kali ini, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, boleh ya? Boleh dong. Ngangguk-ngangguk nih, belum saya tanya kok udah ngangguk-ngangguk nih. Kenapa nih? Bu Ibu, siapa yang pengen mendapat rezeki berlimpah? Ada? Ada. Kok malu-malu sih? Nah, saya tanya lagi, siapa yang pengen umurnya dipanjangkan? Saya. Mau semuanya. Satu lagi deh, siapa yang pengen awet muda? Nah, saya sih juga pengen ya Bu ya. Nih, saya kasih tahu nih kuncinya nih. Katanya, konon katanya ini rahasianya adalah dengan menjalin silaturahmi. Kita pasti pernah dengar ya. Karena sebagai makhluk sosial, kita pasti selalu terhubung dengan banyak orang setiap hari, entah keluarga kita, teman kita, atau siapapun gitu ya, saudara kita. Tapi ternyata ada loh adab-adab dan juga ada caranya agar silaturahmi yang kita jalin ini bisa menjadi berkah. Nah, seperti apa nih ya? Langsung aja nih Ustadz. Ini karena ibu-ibu di sini kayaknya hobinya bersosialisasi nih, apalagi kalau ada arisan RT, RW, pengajian ya. Banyak nih agendanya gitu. Gimana sih biar silaturahmi atau berkah, apa sebenarnya silaturahmi itu Ustadz? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Tifa. Saya berdiri nggih. Silahkan, monggo nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar mantap, saya minta jawab lagi ya Bu ya. Yang jawab salam saya dengan semangat, kalau jomblo saya doakan enteng jodoh. Wow, amin. Ada yang jomblo? Oh ada ya. Kalau yang sudah nikah saya doakan semoga pasangannya setia. Amin. Anak-anaknya soleh, soleha, utang-utangnya lunas. Amin. Kenceng banget. Meninggalnya husnul khatimah, yang terakhir masuk surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tifa, yang saya banggakan, para pemirsa dimanapun menyimak acara ini, dan ibu-ibu yang penampilannya 11-12 dengan Princess Syahrini. Ya. Saya pangling, kok banyak artis di studio ini ya. Nah, ibu-ibu, tadi Mbak Tifa sudah menyitir satu pertanyaan ya. Apakah ibu-ibu pengen tambah panjang umurnya? Betul ya Bu ya? Apakah ibu-ibu kepengen juga awet muda? Tapi kayaknya masih awet muda semua nih. Masih ya. Iya Nggak dong. ada tuh ibu-ibu yang mau disebut sudah tua. Betul Bu? Katanya kalau sama ibu-ibu
jangan tanya 2 pertanyaan. Apa itu, Ustaz? Satu, Mbak, jangan tanya umurnya berapa. Oh, Jangan, nggak pamali. boleh ya, Nggak pamali. boleh ya. Yang kedua, jangan tanya berapa berat badannya. wah. Setuju ya, Bu ya? Iya. Isu sensitif itu, Ustaz. Sensitif Ya. sekali. Walaupun sebenarnya kita pasti tua. Ya tak? Saya sering berseloroh, Mbak Tifa, ada Ya. 3 tanda orang tua. Iya. Kalau ibu-ibu punya 3 tanda ini, hati-hati. Ibu-ibu sudah mendekati sakaratul maut. 1, tanda orang tua itu suka lagu-lagu nostalgia. Sudah belum? Green memories. Aku ya. jujur, belum. Ya. Yang kedua, tanda orang tua itu ibu-ibu minumannya selalu yang panas-panas. Manggut-manggut kayaknya sudah dekat ini ya. Tapi ada tanda ketiga, kalau ibu-ibu punya tanda ketiga, ibu-ibu sudah masuk daftar tunggu. Apa itu? Dari tubuhnya memancar aroma kayu putih dan balsem. Belum ya. Insya Allah masih lama semuanya. Amin. Nah, kita semua ibu-ibu pengen umur kita ini umur yang penuh barokah. Ya, Betul. makanya tadi judulnya silaturahmi yang membawa berkah. Nah, berkah itu apa? Berkah itu ditandai, Mbak Tifa, Iya. pemirsa, kita ini dan keluarga kita itu makin kesini, makin taat, makin dekat kepada Allah. Ya toh, Bu? Makanya ibu-ibu kalau pagi mestinya baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Nah, ini doa yang kita pengharapkan kepada Allah. Nah, jalannya apa? Salah satu jalannya itu adalah dengan kita menjalin silaturahmi. Ada beberapa perbedaan. Yang benar mana sih? Silaturahmi atau silaturahim? Oh iya, beda Iya kan? tipis, Ustaz, Iya, ya? beda tipis kan itu ya. Kalau menggunakan bahasa Arab ya silaturahim. Tapi kalau dalam konteks keindonesiaan ya silaturahmi. Sama saja, gak usah ribut, gak usah gontok-gontokan. Asal katanya silah, yang artinya hubungan. Rahim, ya kita tahu rahim, Bu ya. Rahim itu artinya kekerabatan, kekeluargaan atau kasih sayang, ya. Nah, maka kalau kita bicara silaturahmi, artinya kita itu menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan, menyambung silaturahmi, menyambung kasih sayang. Nah, cuma ada tambahan di judul kita itu berkahnya. Karena kita ini sering ketemu dengan banyak orang. Betul. Tapi ketemunya itu belum tentu mendatangkan berkah. Kok bisa? Datangnya ngutang. Ya tak? Datangnya untuk kepentingannya pribadi. Kalau ibu didatangi oleh orang yang mau ngutang, senang apa enggak biasanya itu? Susah jawabnya kayaknya ya. Iya. Tapi kalau yang itu terjadi kadang-kadang kita aja jadi enggan toh. Iya. Nah, kita itu penyakitnya kalau utang orang lain sama kita ingat, kalau utang kita sama orang lain lupa itu, Bu ya. Nah, jadi silaturahmi yang mendatangkan berkah itu kalau kita memasukkan rasa bahagia ke hati orang yang kita datangi itu. Kan banyak tuh orang sering datang ke rumah kita tapi nagih utang. Nah, itu tidak bisa kita sebut sebagai silaturahmi yang mendatangkan berkah, ya kan? Karena menakutkan. Bahkan mungkin ibu-ibu bilang sama rewangnya, Mbak, tolong bilangin saya nggak ada ya. Nah, itu berarti kita tidak mengharapkan kehadirannya. Nah, maka ibu-ibu, silaturahmi ini luar biasa, Mbak Tifa. Iya. Sampai Nabi itu pernah mengatakan, bertanya pada para sahabat, maukah kalian kutunjukkan satu akhlak yang mulia di dunia dan di akhirat? Sahabat menjawab, ya kami mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maafkan orang yang pernah menganiayamu, sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan denganmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang menahan pemberiannya untukmu. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita menengok dari hadis tadi di penggalan kedua, ibu-ibu, kita semua ini memang jalannya agar kita mulia di mata Allah, di dunia dan di akhirat itu salah satunya dengan menjalin silaturahmi, ya. Nah, cuma memang kadang silaturahmi ini mudah diomongkan. Dalam prakteknya ibu-ibu, kita ini sering kali lebih suka silaturahmi via dunia maya. Memang meluas. Kita kenal kembali dengan teman SMA, SMP, kuliah. Betul, Bu? Iya. Tetapi apa kelemahannya?
kelemahannya itu silaturahminya meluas tapi dangkal, tidak dalam. Sangat beda kan? Ketika kita kemudian silaturahmi tatap muka, berdialog, curhat, cipika-cipiki, ya Bu? Rasanya ada sesuatu yang lebih berasa di dalam diri kita. Cuma problemnya, kita ini seringkali Mbak, Iya. kenapa ada fenomena keluar masuk grup WA? Kenapa itu Ustaz? Nah itu dia itu ya. Nah ini terjadi karena ada banyak perilaku-perilaku tertentu pada diri kita yang seringkali membuat silaturahmi yang mestinya terjaga erat, yang mengutuhkan kita itu kemudian rusak karena perilaku kita yang akhirnya memutuskan silaturahmi itu sendiri. Nah ini menarik Mbak Tifa, karena mohon maaf seringkali banyak fenomena semacam ini terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Terutama mohon maaf ketika misalnya terjadi antara grup ibu-ibu, ya, sudah baik tuh satu pengajian, satu komunitas, tapi karena perbedaan-perbedaan kecil malah kemudian berujung pada pertengkaran. Padahal ingat ya, kita ini salah satu jalan untuk mulia tadi kata Rasulullah adalah dengan menjalin silaturahmi. Itu Mbak Tifa. Jadi memang sebenarnya silaturahmi itu kalau sekarang kan sangat dimudahkan dengan teknologi ya Ustadz. Betul ya. sekali. Kalau memang tidak bertatap muka itu tidak apa-apa, tapi alangkah lebih afdolnya kalau bisa bertatap muka. Sempatkan waktu meski sebentar saja begitu Betul ya. sekali. Dan juga kalau tadi dikatakan, wow, salah satu amalan yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kemudian bisa memaafkan orang yang menzolimi kita. Meskipun berat sekali, tapi kita coba ya. Nanti akan mendapatkan ganjaran pahala yang mungkin berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti masih banyak juga Ustadz yang akan kita bahas dan mungkin juga nanti ada yang ingin bertanya ya dari ibu-ibu dari kedua majelis taklim. Nah, sudah manggut-manggut. Oke, nanti kita sambut kembali. Jangan lupa ya, tetap saksikan Tablik Islami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, indah sekali lantunan ayat suci yang tadi telah disampaikan begitu ya, dilakukan oleh qori kita Mas Farouk. Terima kasih yang tadi sudah melantunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 27. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan juga pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz, apa sekiranya pesan esensial yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 tadi Ustadz, silakan. Ya, baik. Apa yang dibacakan Mas Farouk tadi, ibu-ibu, berbicara tentang satu karakter manusia yang disebut sebagai orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik itu orang yang tahu ini benar, tapi nggak diikuti. Tahu ini salah, tapi dikerjain. Nah, itu orang yang fasik. Ya. Salah satu tandanya, terutama dalam Al-Baqarah ayat 27, disebutkan di situ,
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardh. Di penggalan kedua itu ada orang yang senang memutus apa yang mestinya dihubungkan. Ya silaturahmi, ya. Jadi sudah saya singgung di segmen awal tadi, ada orang yang dikit-dikit keluar dari grup WA. Karena nggak cocok keluar. Nanti ngubungin admin lagi, tolong masukin dong. Nah, Minta di-invite ya iya, Ustaz ya. kan capek, repot Iya. kalau ketemu orang kayak begitu. Nah ini Mbak Tifa, Iya. fenomena yang sering kita jumpai. Ya, karena itulah kita ini harus menghindari berbagai perilaku yang membuat kita akhirnya memutuskan silaturahmi itu. Padahal ketika kita dalam situasi sulit, ibu-ibu, ya di rumah kita misalnya, ya. Kemana kita akan meminta tolong kalau kita dalam kesulitan? Bukan saudara jauh, tapi tetangga kita. Ya kan? Iya. Maka orang tua saya, ibu-ibu, pemirsa, itu memberi nasihat sama saya. Kalau kamu kemanapun, rumahmu nggak usah tinggikan pagarnya. Nggak usah dikasih beling, dikasih kawat, dialiri aliran listrik tegangan tinggi. Plus dikasih anjing helder, nggak usah. Aduh. Ya Bu? Iya. Tapi bagikan mangkok, jaga dengan piring dan gelas. Maksudnya apa? Kalau kita pulang dari manapun, bawa oleh-oleh, bagi sama tetangga. Ya kan? Bagi sama tetangga, jangan capek kemudian kita hanya memberikan baunya aja, tapi tidak ya memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena itu kita perlu berbagi kebahagiaan. Makanya Mbak Tifa, Ya. para psikolog positif mengatakan salah satu cara tercepat untuk bahagia justru bahagiakan orang lain. Aneh kan? Aneh. Ya? Jadi bukan menuntut kebahagiaan, tetapi justru membahagiakan orang lain. Alasannya karena kebahagiaan itu, ibu-ibu, pemirsa, nular. Iya, betul. Nular betul. ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang energinya positif, orangnya wajahnya sumringah, suka senyum, ya, kita pun akan ikut-ikutan juga. Jadi senyum-senyum sendiri. Oh enggak ya. Iya. Karena itu Mbak, Ya. satu yang harus dihindari ibu-ibu, jangan mudah baperan. Nah, itu susah tuh. Sekarang Iya. tuh dari yang segala umur tuh gampang baper, gampang galau nih Ustaz, gimana? Itu yang paling sulit ya. Yang paling sulit. Karena kita tuh suka baperan. Iya. Ya. Nah, padahal sebenarnya nggak harus baperan gitu loh ya. Karena kita memang susah sekali mengendalikan apa yang ada di dalam konten grup WA kita misalnya. Atau ketika kita itu kumpul dalam komunitas tertentu. Iya. Pernah pengalaman Mbak Tifa? Seperti apa? Mungkin bisa dijawab sekalian nanti pertanyaan dari audiens juga nih ya. Oh boleh ya, Boleh. Bella. Kita Nanti bisa persilakan ya contoh-contoh langsung ya. konkret mereka bisa kita bicarakan lebih dalam lagi. Betul. Oke, langsung saja ini sepertinya sudah ada yang bertanya nih. Ibu, monggo Ibu dari Majelis Taklim Pendopo HS ya. Sebelah kanan saya yang ijo-ijo royo-royo ini, silakan Ibu yang ingin bertanya siapa? Nah, Assalamualaikum silakan warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Azizah dari Muntilan. Dari Muntilan, Izin bertanya ya. Pak, hubungannya dengan silaturahmi. Bagaimanakah hukumnya secara agama bersilaturahmi melalui medsos? Baik itu melalui WA maupun video call. Hubungannya dengan apabila kita meminta maaf. Jadi apabila ada teman, saudara atau siapapun keluarga kita atau kita sendiri pun yang merasa salah kepada teman atau rekan kita, kemudian kita karena berjauhan ataupun tidak bisa bersilaturahmi langsung, maka kita melalui video call ataupun WA. Itu bagaimana hukumnya secara agama? Sudah sah ataukah belum? Ya. Demikian ya Pak, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, baik Ibu. Ini pertanyaannya berat ya. Jawabannya ringan apa Jawabannya berat? mudah-mudahan ringan ya. Oh, baik. Apa nih? Iya. Iya. Begini Ibu, memang ada satu hadis yang mengatakan ketika dua orang bertemu lalu dia berjabat tangan, sebelum mereka berpisah kata Rasulullah, dosanya itu sudah dihapuskan. Luar biasa kan? Iya. Nah, cuma hari ini kan kita tahu bahwa dalam beberapa momentum kita kan susah bertatap muka langsung. Ya kan? Iya. Saya ini Mbak Tifa dari Palembang. Ya. Harus mudik ke Palembang dari Jogja. Ibu-ibu tahu sendiri kan? Mesti menguras dompet. Nah, padahal mungkin saya pernah salah.
dengan seseorang. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media sosial, misalnya begitu, itu yang penting adalah esensi permaafan kita itu, ya, tersampaikan kepada orang itu. Karena memang ibu-ibu, kita ini punya banyak dosa. Cuma kita seringkali menganggap dosa itu hanya berhubungan kita dengan Allah, ya kan? Padahal kata Imam Al-Ghazali, ada 3 dosa. Dosa terkait dengan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. 2, dosa mengerjakan larangan Allah. Ya. Dan yang ketiga, dosa kepada sesama manusia. Beliau pertajam lagi. 1, ada dosa terkait dengan urusan harta. Saya singgung tadi, kita lupa bayar utang, tapi dia nggak ikhlas, ya itu dosa juga. Urusan jiwa, mohon maaf tuh, ada kejadian pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, itu dosa. Yang ketiga, urusan perasaan. Nah nih ya, kita misalnya pernah ngomongin dia di belakang, ya kan? Nah, padahal dia nggak suka tuh kita dibicarakan. Yang ketiga, urusan kehormatan. Kita sebarkan fitnah. Sekarang muncul yang namanya hoax, ya kan? Betul. Berita bohong untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain. Dan jangan lupa, ada dosa terkait dengan urusan agama. Kita mudah mengkafirkan orang, mudah menganggap dia pelaku bid'ah. Ya kan? Nah ini kadang-kadang kita lupa bahwa itu sebenarnya seringkali tidak terselesaikan. Kalau dosa pertama kedua beres dengan Allah, gampang Bu. Tapi dengan yang kedua, yang ketiga ini tidak cukup. Kita harus minta kepada orang tersebut untuk memaafkan kita. Oke. Ya, itu yang harus kita lakukan, Mbak. Yang harus dilakukan ya, meminta maaf secara langsung, jadi sama-sama lega Ustadz ya? Iya, Oke. ya. Kalau nggak memungkinkan, boleh menggunakan media sosial. Berarti tidak Iya, masalah ya? Tidak ada masalah. Baik, sudah terjawab ya Ibu ya? Oke, saya berpindah nih ke Ibu yang ada di sebelah kiri saya dari Majelis Taklim Nurul Fajri. Siapa yang ingin bertanya? Ibu silakan, sebutkan nama. Terima kasih. Saya Ibu Yanti Wahyu dari Majelis Taklim Nurul Fajri Jakarta. Izin tanya Ustadz, Silakan Ibu. bagaimana cara bersilaturahmi yang benar menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara bersilaturahmi yang benar? Apakah juga ada yang salah Ustadz? Silakan. Iya, iya. Yang salah itu kalau kita datang tidak mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Ya. Jadi silaturahmi yang benar itu harus memasukkan kesenangan, kebahagiaan orang kepada orang lain. Kata kuncinya itu, ya. Makanya ibu-ibu, kita dalam bersilaturahmi itu harus benar-benar memperhatikan. Satu contoh sederhana saja. Kita bertamu saja, ya, bertamu mengetuk pintu itu ya. Ini banyak orang kadang-kadang nggak paham. Jangan menunggu di depan pintu dia. Kenapa? Kalau terbuka pintunya, mungkin ada hal-hal yang dia belum siap menerima kita, terbuka aurat rumah itu, ya Bu. Itu kita harus menghindarkan. Jadi upayakan berada pada posisi misalnya menyamping sedikit, sehingga kita tidak melihat aurat di dalam rumah itu. Yang kita tidak boleh untuk melihatnya. Contohnya itu, ya. Yang kedua, ya tentu kalau kita bertamu, setidak-tidaknya ya kita ke sana itu membawa buah tangan. Ya Bu ya, membawa buah tangan, membawa sesuatu sederhana, tetapi itu sesuatu yang barangkali tidak dilihat dari jumlahnya atau beratnya, tetapi yang kita bawakan kepada mereka itu rasa cinta kita kepada mereka. Ya, itu beberapa hal ya Bu ya. Nah yang nggak betul ya tadi sudah kebalikannya. Kita silaturahmi bukan mendatangkan kesenangan, tapi justru membuat orang itu merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak suka dengan hadirnya diri kita di tengah kehidupan mereka. Baik. Itu Ibu. Semoga sudah terjawab juga Ibu ya. Jadi mungkin ada sedikit garis yang harus digarisbawahi adalah bahwa memang juga niat kita ini menjadi penting ya Ustadz ya. Kalau kita bisa membahagiakan orang Betul lain sekali. dan bisa bersikap ikhlas, insya Allah semuanya akan berkah. Baik Iya, dari pihak betul kita dan sekali. juga dari pihak yang kita datangi begitu Iya, ya. betul Baik. sekali. Ya, pemirsa, kalau tadi sudah terjawab secara tuntas ya, ini rasa penasaran dari kedua orang ibu yang sudah bertanya di Majelis Taklim. Tapi masih ada pembahasan kita lagi Ustadz ya, ini Siap. bagaimana kemudian dengan niatan-niatan itu sendiri, apakah nanti niatan itu sangat berpengaruh terhadap silaturahmi kita atau tidak? Nanti boleh dijawab di segmen Iya, berikutnya baik. pemirsa ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan masih tetap di Tablik Islami, oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami. Masih semangat semuanya ya?
Masih dong, karena berbicara mengenai silaturahmi itu berbicara juga dengan keseharian kita sehari-hari ya. Nah Ustadz gimana nih perihal niat, apakah niat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan juga dan berpengaruh terhadap silaturahmi yang kita lakukan? Iya. Silakan. Namanya niat, ibu-ibu pemirsa, itu adalah dasar semua perilaku kita. Ya, ketika kita tulus niatnya dalam berhubungan dengan orang lain, menambah saudara, memperluas jejaring sosial, itu sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, jangan lupa Mbak Tifa, Ya. setelah tadi nggak baperan, Ada lagi yang ya? kedua Ibu, ya, yang kedua itu saya ingatkan betul kita ini jangan suka pamer. Oh, Mohon maaf ya, kadang orang tuh malas silaturahmi itu karena isinya itu cerita yang nggak perlu diceritain. Kemarin saya beli kulkas 2 pintu loh, Jeng. singkat saja Ustadz, ini waktunya Iya, sangat terbatas. dan seterusnya ya. Nah, jadi itu sesuatu yang perlu kita hindari. Satu lagi, Mbak, ya. yang harus kita hindari adalah jangan kemudian dengki iri hati sama orang lain. Dengki itu apa? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Baik, Ya, itu, Mbak. wow, mengena sekali. Semoga ini menjadi bagian dari introspeksi kita agar kita terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih sekali ini Ustadz Kiki F Wijaya ya. Ini Iya. yang beliau sendiri merupakan seorang motivator, soft skill trainer dan juga pegiat psikologi Islam sudah berkenan hadir di Tablik Islami. Terima kasih juga ibu-ibu dari kedua majelis taklim dan akhirnya ini saya Latifah Nur Muslimah harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Tablik Islami berikutnya. Jangan lupa saksikan Tablik Islami di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.